Terus bahwa mereka tuh punya kebutuhan, ya ada demand. Maka kalau mereka ada demand, kita sebagai supply ini. Gitu. Supply itu tidak hanya produk, supply itu bisa beberapa faktor. Mereka bermasalah, misalnya gini, ada negara yang saya itu kualitas nggak masalah, yang penting harga. Ada juga negara yang saya itu yang penting harga, gitu. Kualitas mah nanti, gitu ya. Kalau saya ngomong contohnya gini deh, kalau contoh ya, ini deh, ada yang saham, enggak. Saya punya baterai ini. Misalkan Stella, ini barang dari Jepang, ini barang dari China, lu pilih yang mana? Lebih murah sih China. Waduh, anaknya udah anak eksportir sih, susah. Beberapa ya, kalau di gua tanya, cuma pola pikirnya masih konsumen. Ini dari Jepang, ini dari China, mau pilih yang mana? Jepang, kualitasnya lebih bagus. Terus habis itu gua tanya, di Jepang, ini China. Kalau lu mau jual lagi, oh ya China gitu. Jadi ternyata ya dilihat dulu, ternyata market kita ada yang preferensinya ke harga, ada yang preferensinya ke kualitas gitu. Ya, jadi ketahui yang mereka mau tuh, demand-nya mereka tuh. Terus bahwa teman-teman harus bisa kasih tahu bahwa teman-teman itu berbeda dari yang lain. Kenapa harus pakai teman-teman gitu ya. Dan yang kita berikan adalah solusi. Karena yang mereka punya masalah, makanya yang paling benar pertama kita masuk adalah dengan kita memberikan solusi. Kalau kita nggak kenal mereka dan mereka nggak percaya kita, nah solusi apapun yang teman-teman kasih tahu, mereka nggak akan mendengar. Itu sih. Yang pengalaman saya yang pernah ini, ternyata it's not all about the product. Bukan hanya tentang produk. Ketika proses deal dan nggak deal itu bukan hanya tentang produk. Ternyata banyak faktor-faktor lainnya, dan bisa saya simpulkan adalah bagaimana kita mengenal buyer dan bagaimana buyer juga mengenal kita sebagai seller. Itu yang paling penting sih ya. Oke, terus berikutnya business impact-nya kalau memberikan misalkan dari kita. Jadi kita juga harus tahu, misalkan kayak gini, teman-teman ekspor nih keluar, nah dia itu untuk end consumer atau enggak gitu. Kalau misalkan dia langsung pakai sendiri nggak apa-apa, tapi kalau misalkan dia beli raw materialnya teman-teman sampai sana, terus mereka nyampe di pabrik mereka olah lagi, berarti kan harga itu juga cukup penting. Kenapa? Kalau harganya terlalu tinggi, berarti mereka kan juga dapat profitnya jadi lebih kecil. Kita harus mengerti itu, gitu. Jadi jangan cuma nggak bisa bos, itu lu beli harganya kemurahan, enggak, gue nggak mau tahu gitu. Enggak, kita cari solusinya bareng-bareng. Kita tanya ke mereka gitu ya. Kenapa? Oh soalnya harganya kemahalan. Oke, emang di sana harga jualnya berapa gitu. Di situ karena mereka akan merasa oh kita part dari mereka, kita bagian dari mereka. Satu permasalahan mereka itu bahwa apa yang menjadi masalah di mereka tahu bahwa kita ini adalah bagian dari solusi. Mau nanti deal nggak deal nanti dulu, tapi dia sudah bisa kunci kita bahwa ini seller gue ini mau mengenal gue loh, mau mengerti kesulitan yang mereka alami. Itu dulu ya. Terus adalah mutual benefit, ya, saling menguntungkan tadi saya bilang. Jadi jangan cuma kita maunya pokoknya cuan, untungnya gede gitu, tapi kita nggak pikirin mereka gitu. Karena bukan apa masalahnya. Sekarang saya tanya misalkan, mending teman-teman untungnya, misalkan saya main rasio aja deh gitu. Mau teman-teman untungnya misalkan 30 juta all in di sekarang, atau teman-temannya untung misalkan untuk sekarang 8 juta gitu ya, misalkan untungnya cuma 8 juta, tapi orang tersebut bisa repeat order atau misalkan bisa ekspor dari teman-teman tuh bisa sampai 10 atau 20 kali. Nah tentu kita maunya itu kan. At the end of the day, pada akhirnya kita mau yang mereka tuh kekunci sama kita, yang butuh tadi gitu ya, jadi udah kekunci, udah kelepek-kelepek sama kita gitu ya. Nah itu sih ya, sehingga ketika kita bisa ngerti mereka juga bisa ngerti ya. Sama terakhir ya, yang paling penting adalah understand the culture. Saya bilang bisnis itu mutual, bukan ego, bukannya kita cuma dong profit, cuan gitu ya, enggak. Tapi kita harus mengerti juga, menjadi solusi dong. Oke, nah yang pertama ini ada beberapa different tipe buyer ya. Yang pertama adalah analytical. Ini tipe ya, kita masih ngomongin tipe. Ada 4 tipe. Yang pertama adalah dia analytical. Kalau udah ngomongin analytical, dia itu logik, informasi, perfeksionis, dan dia benar-benar mau detail. Semuanya mereka dia mau tahu detail seperti apa. Jadi mereka benar-benar mau akurasi, benar-benar penting. Untuk tipe analytical buyer, untuk orang yang nggak bisa kasih kepastian seperti itu, ya dia biasanya udah nggak mau. Tentunya kita bisa lihat ya, berarti ini uncertainty avoidance-nya tinggi banget nih untuk orang analytical, dan dia avoid risk kayak tadi, uncertainty avoidance-nya pasti tinggi. Gimana cara jualnya? Kasih informasi sebanyak mungkin ke mereka, nanti biar mereka yang serap.
teman-teman punya data apa itu kasih semua ke mereka gitu ya, dikategoriin gitu ya, misalkan ada political risk gitu, misalkan terjadi ini kan mau running for presiden ya di 2024 tuh biasanya agak ribet-ribet tuh karena politikalnya kan ada tuh gitu ya. Nah itu teman-teman harus bisa kasih tahu, enggak kok Indonesia aman, enggak kok begini, menurut sejarahnya Indonesia begini. Nah itu dia mereka butuh tahu ya, jadi informasi sebanyak mungkin yang mereka berikan, mereka maunya fakta saya berikan. Terus kasih waktu untuk mereka untuk mau ngambil kasih waktu untuk mereka untuk mempertimbangkan yang fakta-fakta tersebut. Terus yang berikutnya adalah ulangi beberapa kali untuk klarifikasi. Jadi mereka butuh kepastian ya. Nah biasanya kita kasih data statistik, testimoni, case study, pokoknya semua mereka mau berdasarkan fakta. Itu analytical mind. Jadi mereka akan menganalisa. Oke?